Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi konduktor dan isolator. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, pada gambar ini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak sayur. Ketika sedang mengaduk sayur, anak ini pun berpikir, mengapa ibunya meminta mengaduk sayur dengan sendok sayur yang berbahan kayu? Adakah di antara kalian yang tahu alasannya? Sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada sendok sayur yang berbahan logam dan ada pula sendok sayur yang berbahan dari kayu. Nah, berdasarkan gambar ini, sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika dipakai untuk memasak? Apakah sendok sayur yang dari logam atau sendok sayur yang berbahan dari kayu? Ya, sendok sayur yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak adalah yang terbuat dari bahan logam. Jadi, benda dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Yaitu, benda tersebut adalah benda konduktor dan juga benda isolator. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, benda konduktor ini adalah benda-benda yang berbahan dari logam, seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda yang termasuk konduktor. Kemudian, isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, untuk benda yang termasuk isolator adalah benda yang berbahan bukan dari logam, seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan juga bambu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator itu sebenarnya dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar setrika. Pada setrika, di sini menggunakan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan. Bisa kalian lihat di sini, bagian bawah setrika ini berbahan logam. Nah, ini adalah konduktornya, karena bagian bawah setrika ini dapat mudah panas. Oleh karena itu, disebut dengan konduktor. Sedangkan pada bagian atas setrika, ini biasanya terbuat dari plastik. Nah, dibuat dari plastik agar ketika kita memegang tidak terasa panas. Oleh karena itu, bagian atas setrika ini terbuat dari isolator. Begitu pula pada panci. Nah, untuk panci yang terbuat dari bahan konduktor adalah yang ini. Nah, ini terbuat dari konduktor agar ketika memasak, sayur bisa cepat matang. Sedangkan isolator pada panci adalah pada bagian tutup panci, ya, pegangan tutup panci, dan juga pegangan kanan dan kiri pada panci. Ini termasuk isolator. Nah, dibuat isolator agar ketika kita memegangnya tidak terlalu panas. Berikutnya, contoh benda yang terbuat dari konduktor dan isolator adalah benda yang menggunakan konduktor dan isolator bersamaan adalah solder. Pada solder ini, bagian yang termasuk konduktor adalah yang ini. Ya, ini termasuk konduktor. Sedangkan isolatornya adalah yang bagian ini, yang untuk dipegang. Jadi yang ini adalah isolator.
Nah, sekarang lihat di sini ada Dayu dan Lani. Di sini Lani sedang membawa termos yang berisi teh hangat. Dan ternyata Dayu penasaran bagaimana air di dalam termos ini bisa selalu panas. Jadi, termos itu merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Nah, fungsi termos ini sama seperti bendungan yang menahan aliran panas. Nah, kalian sendiri tentunya pernah ya melihat termos. Tapi, apakah kalian tahu bagian-bagian dari termos tersebut? Nah, ini adalah sebuah termos dan bagian-bagiannya. Termos biasanya diisi oleh air panas. Nah, ini adalah bagian airnya, ya, yang berwarna biru. Kemudian, pada termos ini ada dinding dalam kaca. Nah, dinding dalam kaca adalah yang ini, ya, yang ditunjuk oleh panah. Ini adalah dinding dalam kaca yang Ibu tunjuk dengan panah. Ya, ini dinding dalam kaca. Kemudian, pada termos juga terdapat dinding luar kaca. Nah, dinding luar kacanya yang ini ya, kalian bisa lihat yang Ibu tunjuk dengan panah. Ini adalah dinding luar kacanya. Kemudian, di antara dinding dalam kaca dan dinding luar kaca, ini terdapat ruang hampa udara atau ruang yang vakum. Jadi, umumnya termos itu terbuat dari kaca berdinding 2 lapis. Nah, di sini ada dinding dalam kaca dan dinding luar kaca. Nah, di antaranya tadi terdapat ruang hampa udara ya, atau vakum. Ruang hampa ini fungsinya untuk mencegah hilangnya panas. Nah, sekarang ini adalah bagian tutup sumbat termos. Bagian tutup termos ini terbuat dari gabus atau plastik yang sifatnya isolator. Kemudian, yang ini adalah dinding pelindung kaca agar termosnya tetap berfungsi dengan baik. Dan bagian bawahnya adalah karet penahan kaca. Selain termos, masih ingatkah kamu apa saja peralatan yang dibuat dari sifat konduktor dan isolator? Nah, berikut ini adalah benda yang terbuat dari konduktor dan isolator sekaligus dalam satu benda. Nah, yang pertama tadi ya, setrika. Kemudian yang kedua adalah solder. Benda berikutnya adalah spatula, kemudian ada sendok sayur, ada wajan, dan juga panci. Sekarang kita akan bahas mana yang konduktor sekarang kita akan membahas bagian mana yang konduktor dan bagian mana yang isolator. Ya, di sini bagian bawah setrika ini adalah konduktor. Dan bagian pegangan setrika ini isolator. Kemudian pada solder, yang ini yang tertunjuk panah, ini adalah bagian konduktornya. Sedangkan yang ini adalah bagian isolator. Berikutnya pada spatula, yang bagian bawah spatula ini terbuat dari bahan konduktor. Tapi bagian atas spatula ini terbuat dari isolator. Berikutnya pada sendok sayur juga sama, pada bagian bawahnya ini termasuk konduktor. Dan bagian atasnya ini isolator. Kemudian pada wajan, bagian keseluruhan wajan yang ini, yang Ibu tunjuk panah, ini terbuat dari konduktor. Dan pegangan kanan dan kirinya ini terbuat dari isolator. Begitupun panci. Bagian panci yang ini terbuat dari konduktor. Sedangkan bagian pegangan panci dan juga bagian penutup panci ini terbuat dari isolator. Nah, selain itu ada juga berikutnya benda yang termasuk isolator. Benda yang termasuk isolator adalah selimut dan jaket. Karena selimut dan jaket dapat menahan panas yang ada di dalam tubuh. Bahan konduktor itu digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan penghantaran panas dengan cepat.
Berbagai peralatan memasak dan mesin menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan bahan isolator dimanfaatkan untuk mencegah panas merambat. Pegangan alat-alat memasak ini terbuat dari bahan isolator dengan tujuan mencegah panas agar tidak sampai ke tangan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.